Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Seorang Ibu. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 28 dan 29. Tetapi perempuan ini menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar kisah menarik yang ditulis oleh Markus. Seperti kita ketahui bersama bahwa Markus menulis Injilnya untuk bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Hari ini kita dikejutkan oleh iman seorang perempuan Yunani, yaitu bangsa Siro-Fenisia. Dia mendatangi Yesus yang sedang menuju ke kota Tirus. Dia memohon kepada Yesus agar Yesus mau mengusir setan yang merasuki anaknya. Yesus mencoba menolak sebab dia diutus untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Katanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu tidak protes, tetapi menjawab dengan rendah katanya, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Saudara-saudari terkasih, sungguh jawaban ini telah menggugah hati Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan ibu ini sungguh di luar dugaan, bukan? Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Mungkin kita pernah dengar the power of emak-emak. Saya mengatakan inilah kekuatan iman dan doa seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Dia hanya ingin anaknya terbebas dari setan yang merasukinya. Dia tidak peduli bahwa seekor anjing harus menunggu kemurahan majikannya. Ia menemukan peluang rahmat, yaitu remah-remah
yang terjatuh atau dijatuhkan oleh anak-anak itu, dan itu berkat baginya. Tuhan Yesus melihat cintanya untuk anaknya, dan ia mengabulkan permohonannya. Saudara-saudari terkasih, ketika sebuah truk melintas di jalanan, di belakang truk itu ada tulisan doa ibu. Tulisan yang kurang lebih sama juga dapat saya temukan dalam gerobak seorang penjajah makanan keliling. Atau masih ingatkah kita pada lagu yang dinyanyikan oleh Nikita, penyanyi cilik beberapa tahun yang lalu, yang diberi judul Di Doa Ibuku? Doa seorang ibu mungkin tidak pernah diketahui oleh anaknya, sebab kasihnya sepanjang masa hidup untuk anak-anaknya. Ibuku adalah seorang mualaf. Ia menjadi Katolik dan dibaptis bersama dengan kelahiranku pada April 1963. Stefani Maria, begitu namanya. Beliau seorang Katolik yang sangat menginspirasiku. Yang paling aku ingat adalah doa pendeknya ini. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah kami. Dalam keadaan apapun, beliau selalu mengucapkan doa panah ini. Terlebih-lebih kalau beliau sedang menghadapi kesulitan hidup ketika membesarkan kami 5 anaknya. Aku yang sulung mengagumi beliau, sebab aku percaya sekarang berkat doa-doa beliau aku bisa seperti sekarang ini. Ibu mendoakan anak-anaknya supaya mereka bahagia, sedangkan dirinya lebih banyak susahnya daripada bahagianya. Ketika kami lapar, ia minta kami untuk makan, dan dia sendiri berkata, "Ibu masih kenyang." Dan banyak lagi kesan mendalam yang aku alami tentang ibuku. Saya percaya saudara juga mempunyai pengalaman menarik yang berkesan tentang ibu kalian. Saya mengerti mengapa wanita Yunani, bangsa Siro-Fenisia itu rela menerima teguran Yesus dan tetap menyatakan iman akan kuasa Yesus baginya. Saudara-saudari terkasih, tahukah kamu lagu ini? Mother, how are you today? Sebuah lagu dari seorang anak gadis yang menginginkan kebahagiaan ibunya dan menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. Inilah doa seorang anak untuk ibu yang ternyata sangat peduli akan nasib dan hidupnya. Seorang ibu harus menjadi sumber berkat dan kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Iman seperti ini dinantikan daripada Ibu Kristiani yang saat ini mendengarkan renungan hari ini. Dia menjadi sosok yang kuat dan tidak mudah putus asa apabila doanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Seorang wanita beriman yang tidak ragu-ragu datang kepada Yesus dan mengharapkan kebaikan hatinya. Inilah the power of faith, kuasa iman seorang ibu yang membuat Tuhan terkesima, terharu, dan mendengarkan serta mengabulkan doanya.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau datang kepada Yesus dan mengandalkan kuasa-Nya dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas wanita-wanita saleh yang Kau hadirkan dalam gereja. Berkatilah kaum ibu agar mereka menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan untuk anak-anak dan keluarganya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.